Jokowi yang akan dipecat. Jokowi harus dipecat kita. Harus, makanya nggak datang karena dia tahu pasti akan dijadikan Tapi begini ya, persidangan ini masalah ijazah palsu ini harus tuntas. Dan kami sebagai masyarakat, kami ingin mantan presiden kami yang ketujuh yang sudah merusak negara kita dengan meninggalkan hutang yang banyak dan juga mewariskan seorang wakil presiden yang juga ijazahnya dipertanyakan. Kami ingin Jokowi untuk hadir, harus bertanggung jawab karena dia bisa ke Lampung, dia bisa kemana-mana. Masa ke pengadilan aja takut? mana janjimu ketemu di pengadilan, sekarang sudah pengadilan. Datang dong kalau punya. Kalau nggak punya, nggak datang, itu betul berarti nggak punya ya. Oke. Ya men Ya. siasi. Maka dia nggak Oke. karena men. Eh, Datang bulan. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami di Pengadilan Jakarta Timur membersamai perjuangan Ibu Tifa, yang dimana Ibu Tifa hari ini jadi apa, Mbak Menuk? Jadi terdakwa. Ya, terdakwa di kursi pesakitan, Iya. ya kan? Bukan di pesakitan, bukan. Bukan. Jokowi yang akan dipecat. Jokowi harus dipecat kita. Harus, makanya nggak datang karena dia tahu pasti akan dijadikan Tapi begini ya, persidangan ini masalah ijazah palsu ini harus tuntas. Dan kami sebagai masyarakat, kami ingin mantan presiden kami yang ketujuh yang sudah merusak negara kita dengan meninggalkan hutang yang banyak dan juga mewariskan seorang wakil presiden yang juga ijazahnya dipertanyakan. Kami ingin Jokowi untuk hadir, harus bertanggung jawab karena dia bisa ke Lampung, dia bisa kemana-mana. Masa ke pengadilan aja takut? Mana janjimu ketemu di pengadilan, sekarang sudah pengadilan. Datang dong kalau punya. Kalau nggak punya, nggak datang, itu betul berarti nggak punya ya. Oke. Ya men Ya. siasi. Maka dia nggak Oke. karena men. Datang Oke. bulan. Ya, oke, silakan. Informasi terbaru bahwasanya tiga tersangka selanjutnya, saya Rustam Effendi, Kang Rizal Fadila dan Ibu Kurnia, katanya berkasnya akan segera dilimpahkan ke tahap berikutnya. Buat saya, insya Allah saya siap untuk berhadapan-hadapan dengan Joko Widodo penjahat. Nah, jadi kalau saya ketemu Jokowi nanti, saya akan tunggu momentum itu. Saya akan bilang sama Jokowi bahwasanya ijazah Jokowi itu yang buat si Eko Sulistyo nih, mantan ketua KPUD Solo. Jadi Jokowi dan otak yang bermain di UGM itu diduga kuat Pratikno. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk jaksa, hakim, harus nama-nama yang sudah kami laporkan di Bareskrim ini harus dipanggil, diselidiki. Supaya apa? Supaya benar-benar tuntas masalah ijazah ini, agar Jokowi tidak bisa ngomong lagi UGM telah mengakui polisi. Tapi orang-orang ini udah saya sebutkan, Eko Sulistyo, Eko Panjul. Orang ini adalah aktivis PKI yang bekerja di balik layar ijazah Jokowi. Jadi kemarin senior saya sudah ketemu Eko ketemu dengan senior saya. Dia tahu kalau dia sudah dilaporkan sama kita ini. Tapi sampai hari ini nggak berani tampil yang namanya Eko Sulistyo nih. Eko, lo tampil, lo ngomongin sejujur-jujurnya. Kalau nggak lo tampil, lo penakut, lo pengecut, lo brengsek. Lo kurang ajar. Lo merusak bangsa ini. Lo membuat gaduh bangsa ini. Betul. Pertanyaannya adalah, kita sudah memasuki 3 bukti ke Bareskrim. Pertanyaannya adalah, mengapa kok polisi belum juga menindaklanjuti? Iya, Nah, itu pertanyaan besar. Sekali lagi, siapa yang bikin ini?
Oh iya. Ini ijazah Jokowi fotokopi yang didapati oleh Bon Jovi, Ya. oleh Mas Bang Bonatua, ini banyak kerancuan, aneh gitu loh. Nggak ada tanggalnya. Sandi nih bang. Ah, ini yang Dian Sandi. Yang nanti akan dihadirkan itu juga dari Bon Jovi, juga aneh-aneh gitu loh. Jadi diduga kuat memang ini palsu nih. Ini buatan pasar pramuka. Stempelnya stempel sendal jepit nih kayaknya. Yang bisa dibikin dengan 25.000, 15.000 jadi stempel gitu loh. Nah, artinya ini mah mainan orang-orang cetakan nih. Jadi bodoh sekali kalau orang meyakini jasa itu asli gitu loh. Karena saya sudah berapa kali sebutkan ini yang buat Eko Sulistyo, Eko Panjul. Eko kurang ajar lo, Eko lo ketemu kuku sikat lo. Hidup Bang Rustam. Hidup si Brahma. Hidup Bang Rustam. Ayo. Oh ayo. Oke. Ini ada pertanyaan nggak? Ada jawaban. Kalau nggak ada pertanyaan, gue main sendiri. Oke, jadi gini. Saya seneng banget nih Bang Rustam sudah berapi-api untuk membuka siapa saja yang membuat ijazah ini. Tapi saya tahu motif pembuatan ijazah ini. Ternyata ada seseorang yang mengaku ke saya, dia tahu betul motif pembuatan ijazah ini. Nah, itu kan pelaku pembuatnya. Kalau katakanlah ada kasus pembunuhan, ada yang melakukan pembunuhan, ada motifnya. Nah, saya sudah tahu motifnya. Apa tuh motifnya? Nah, Spill dong, spill. jadi kenapa ijazah ini tidak ditemukan di KPUD Surakarta? 2005 dan 2010 katanya hilang. Katanya hilang, tapi kita tidak bisa menerima jawaban hilang itu. Nah, 2012 ada sebuah motif di sebuah partai besar ya yang ternyata memaksa untuk mencalonkan Joko Widodo. Terpaksa dicalonkanlah Joko Widodo. Lalu karena Joko Widodo ini masih belum melengkapi katakan dokumen-dokumennya, Persyaratan. H-min sekian, hari minus berapa hari lagi nih harus dilengkapi dokumen itu, belum lengkap. Jadi motif-motifnya itu seperti itu. Nah, ini pasar. pasar pramuka. Nah, ini biasa saja. Dan ada seorang oknum lah ya, saya bilang oknum dari partai politik yang memang kerjaannya bolak-balik ke pasar pramuka. Tidak usah saya buka di sini, kita buka di persidangan ya. Kita buka di persidangan. Benarkah ada oknum partai politik yang kerjanya bolak-balik ke pasar pramuka? Karena banyak sekali calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon apapun yang Butuh tidak ijazah. lengkap dokumennya. Saya tidak bilang ijazah. Tidak hanya ijazah, banyak. Jadi ada oknum-oknum di partai politik yang kerjanya bolak-balik. Nah, ini sudah rahasia umum sebenarnya. Ini nggak ada yang kaget lagi mendengar ini sebenarnya kalau pernah menjadi pengurus partai politik di PAC, DPC dan lain-lain gitu ya. Jadi calon-calon mulai hari ini sebenarnya saya sih nggak mau mengungkit yang lama. Tetapi ini bagi saya demi kedepannya tidak ada lagi satu orang pun calon legislatif, wali kota, bupati, gubernur dan presiden yang memakai dokumen palsu hanya karena tidak cukup waktu mengurus dokumen asli. Ya kan? Coba Bu, Mbak Menu, bisa kalau ngurus KTP berapa hari? 2 minggu atau Oke, ya, kalau ngurus akte kelahiran? sama lah sekitar Sama. gitu. Kalau ngurus ijazah? Ya, tergantung. Kalau ijazah pasti lama. Enggak, ijazah pasti lama karena perlu registrasi, perlu segala Iya. macam, lama. Betul. Ya kan? Ini benar nih, jawabannya Kalau nih. nggak sekolah nggak bakal dapat ijazah. Ngurus ijazah itu bertahun-tahun karena harus sekolah dulu. Maka nggak ada pilihan lain. Kalau cuma ngurus KTP misalnya nih, seseorang mau nyalek KTP-nya nggak ada, hilang, tinggal pergi ke kelurahan sebentar selesai. Kalau ijazah harus sekolah dulu. Nah, itulah. Makan dong kalau misalnya anak-anak kita sekolah lama. Iya, maka saya ada tidak. bikin ijazah, tiba-tiba Betul. dapat ijazah. Wah. Maka saya tidak. Saya tidak mau. Otak itu. Iya, saya tidak mau berasumsi. Jokowi. Waduh, itu urusan lain. Saya tidak mau berasumsi oknum-oknum partai politik ini mengurus surat apaan. Yang jelas Anda tinggal cek di peraturan KPU surat-surat apa saja yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri jadi
presiden. Salah satunya ijazah. Salah satunya itulah yang mereka urus. Mungkin ijazah, mungkin akta kelahiran hilang, dibuatlah akta kelahiran baru yang mirip-mirip dan seterusnya. Dan tidak menuduh secara personal. Ini praktek yang lumrah terjadi. Ya kan? Makanya tidak heran kalau negara kita ini akhirnya sudah berapa tahun merdeka, akhirnya kita seperti jalan di tempat. Karena kebanyakan orang yang ada di kekuasaan akhirnya apa? Semuanya menjadi ada aspal asli tapi palsu. Ya, dan yang paling benar-benar 10 tahun kita dipimpin oleh Jokowi, apa yang terjadi? Itu aja. Sekarang kita sudah mulai mengalami apa akibat dari semuanya, yaitu kita dimiskinkan, kita ditinggalkan hutang, dan yang paling parah adalah kita ditinggalkan oleh anaknya. Kita diwariskan anaknya yang sekarang menjadi wakil presiden. Itu adalah tragedi. Itu aja. Ya, Ayo, tapi saya harus mengapresiasi wakil presiden kita Mas Gibran. Hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menggunakan mesin penanaman padi dengan cara maju. Loh, dia orang lain memakainya mundur, dia memakainya maju. Jadi saya apresiasi. Dia mungkin Saya apresiasi. berasa dorong itu loh, apa namanya, dorongan bayi itu apa Dorong namanya? gerobak. Iya. Nah, kalau